Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Diansyah, NIM 1985202037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar latihan. Yang pertama, pengembangan multilateral. Pengembangan multilateral atau pengembangan fisik keseluruhan merupakan dasar dari periode-periode latihan ketika titik berat berfokus pada perencanaan pengembangan spesialisasi. Selanjutnya, perbandingan antara spesialisasi awal dan pengembangan multilateral. Yang pertama, spesialisasi lebih awal. Meningkatkan prestasi secara cepat. Prestasi terbaik dicapai di usia 15-16 tahun. Kebosanan yang sangat tinggi dan berhenti sekitar usia 18 tahun. Yang kedua, multilateral. Peningkatan prestasi berlangsung lebih lambat. Prestasi terbaik pada usia 18 tahun. Prestasi pada pertandingan konsisten dan lebih maju. Pelatih harus memberikan pelatihan multilateral pada tahap awal pengembangan sebagai landasan untuk spesialisasi di masa mendatang dan kesempurnaan cabang olahraga. Selanjutnya, efek spesialisasi lebih awal dan multilateral pada perkembangan atlet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok kontrol. Melalui spesialisasi pada usia 11 tahun ketika latihan multilateral dihentikan. Pengalaman latihan multilateral sedikit sekali ketika usia perkembangan awal. Lebih banyak berlatih, cenderung kehilangan kepercayaan diri. Dan yang kedua, penelitian. Memulai spesialisasi pada usia 14 tahun atau lebih tua. Pengalaman latihan multilateral banyak ketika usia perkembangan awal. Lebih banyak memulai latihan dibandingkan kelompok kontrol. Cenderung semakin percaya diri. Selanjutnya, spesialisasi. Latihan yang dilakukan baik di lapangan, kolam, atau ruang senam, atlet selalu akan memilih spesialisasi kecabangannya. Selanjutnya, perencanaan sesuai dengan derajat penerimaan. Perencanaan ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, usia biologik, yang kedua, usia latihan, yang ketiga, riwayat latihan, yang keempat, status kesehatan, dan yang terakhir, stres dan kecepatan pemulihan. Individualisasi. Suatu syarat utama latihan sepanjang masa. Kemampuan, potensi, dan karakteristik dan kebutuhan atlet. Individualisasi beban latihan. Kemampuan untuk menyesuaikan beban latihan tergantung dari kapasitas individu tersebut. Dengan demikian, pelatih harus mengarahkan kebutuhan dan kapasitas atlet dengan mengembangkan program individualisasi. Pemerhitungan perbedaan gender dibagi menjadi 3 gender. Yang pertama, perbedaan gender dapat peran penting dalam menyesuaikan kinerja dan individualisasi latihan. Yang kedua, perbedaan gender berhubungan dengan faktor anatomikal dan biomekanikal. Dan yang terakhir, dari sudut pandang kinerja sangat jelas pada massa otot dan kekuatan. Variasi latihan. Salah satu komponen kunci yang diperlukan untuk merancang penyesuaian pada respon latihan, yaitu yang pertama, periodisasi. Dapat menurunkan kemampuan dan kebebasan dalam latihan. Memastikan rencana latihan dengan menggantikan secara sistematik intensitas latihan. Yang kedua, variasi.
dapat membentuk dalam rencana latihan di berbagai latihan. Variasi siklus seperti mengubah volume, intensitas, frekuensi, dan pemulihan jenis latihan. Model latihan. Proses jangka panjang secara kontinu dan berubah secara terus-menerus. Karena model latihan akan berkembang berkaitan dengan pengembangan atletnya. Dan pengembangan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, rangkaian proses intensif yang berkaitan dengan model sebelumnya. Kedua, evaluasi atlet saat ini. Dan yang terakhir, fondasi keilmuan yang kuat. Peningkatan pembebanan. Peningkatan penampilan berkaitan langsung dengan hasil dari banyaknya serta kualitas kerja yang dicapai atlet selama latihan. Muatan beban latihan dapat dikatakan merupakan kombinasi antara intensitas, durasi, dan frekuensi latihan. Standar pembebanan melibatkan penggunaan beban muatan yang sama dan kepadatan sepanjang fase persiapan latihan. Saat atlet berada pada masa transisi antara fase persiapan latihan ke fase kompetisi, sisa stimulasi latihan sangat mirip dengan pengecualian penurunan beban muatan latihan. Pembebanan linier. Pembebanan linier merupakan konsep yang digunakan untuk Violet Money of the Tense dari periodisasi tipe dari paradigma pembebanan. Pembebanan linier menerima tanggung jawab untuk periode waktu yang lama. Hasilnya adalah kelebihan latihan. Jika atlet tidak mampu beradaptasi dengan latihan tersebut, maka atlet akan mengalami penurunan penampilan dan kelelahan yang sangat tinggi. Langkah pembebanan. Merancang sesi latihan yang sama bagi seluruh mikrosil dan meningkatkan beban latihan pada sub-rangkaian mikrosilnya. Dengan menggunakan tipe paradigma beban latihan peningkat setelah 3 mikrosil, kemudian diturunkan skala 4 mikrosil untuk mendapatkan recovery untuk menghindari masalah pembebanan yang berlebihan. Intisari muatan pembebanan. Kelebihan jangka pendek biasanya diklasifikasikan sebagai intisari pembebanan dan overreaching. Atlet biasanya dapat pulih dari pembebanan jenis ini dalam waktu yang singkat jika digunakan beban recovery yang tepat. Paradigma pembebanan. Paradigma dikaitkan sebagai rangkaian mencatat rangkaian sistem yang berurutan. Pembebanan ini untuk memberikan periode kepada atlet untuk memenuhi dengan stimulus latihan dan spesifik selama masa meningkatnya rasa lelah dan mengalami penurunan. Pembebanan datar. Pembebanan datar dapat disarankan dilakukan hanya pada tahap pertengahan pada persiapan saja. Model pembebanan dapat digunakan bersamaan untuk meningkatkan beban latihan atlet secara progresif. Rangkaian pembebanan latihan. Rangkaian ini, pembebanan latihan merupakan aspek dari periodisasi latihan. Latihan pembebanan diawali dari persiapan fisik secara umum, kekuatan, kecepatan, daya tahan. Pada latihan awal, atlet akan menerima latihan aerobik dengan jumlah yang banyak untuk mengembangkan fisik secara umum. Jika pembebanan sudah selesai, diberikan latihan pengembangan kecepatan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.